Semangat pagi, hari ini kita belajar tentang magnet. Ya, pasti di keseharian kalian semuanya pernah ya melihat apa itu magnet. Jadi asal mula magnet itu berasal dari kata magnesia. Jadi pada waktu dulu di kota Magnesia itu ada seorang penggembala di mana tongkatnya itu di bawahnya itu ada besinya. Nah, saat mendekati sebuah batu magnet, itu besinya menempel. Nah, sejak saat itulah ditemukan magnet, ya. Jadi besinya menempel ke sebuah batu. Nah, itulah yang disebut dengan magnet alam. Jadi orang zaman dahulu itu magnet juga pertama kali dimanfaatkan sebagai kompas pada kapal layar pada zaman dahulu. Jadi di kompas ini menunjukkan arah utara dan selatan, ya, arah utara dan selatan. Ini sehingga orang memanfaatkan magnet ini untuk mencari arah, ya, untuk mencari utara, selatan, timur, barat. Nah, ini pertama kali digunakan untuk membuat kompas. Benda dapat dilihat dari segi daya tarik terhadap magnet. Ada yang ferromagnetik, ya, contohnya besi, baja. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, ya, itu adalah ferromagnetik. Sedangkan diamagnetik atau paramagnetik juga sama. Ini adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, plastik, aluminium, timah, hitam, emas, ya, tembaga, kain, kayu, dan masih banyak lagi. Itu namanya diamagnetik atau paramagnetik. Jadi benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, berikut adalah jenis-jenis magnet. Dilihat dari sifat magnetannya, di sini ada magnet tetap dan magnet sementara. Jadi magnet tetap itu atau yang permanen, ya, itu terbuat dari baja. Dan sedangkan magnet sementara itu dari besi dibuatnya. Bagaimana cara membuatnya nanti kita bahas. Ya, untuk magnet yang tetap ini permanen dari baja ini walaupun sulit dibuatnya tetapi sulit dibuatnya tapi sulit juga dihilangkan, jadi permanen. Sedangkan yang besi ini mudah untuk membuatnya, juga mudah untuk dihilangkan sifat kemagnetannya. Nah, sekarang dilihat dari bentuknya. Yang ini yang pertama adalah magnet jarum, ya. Ini sering digunakan untuk kompas. Ini ada magnet silinder, ada magnet batang, ini magnet U, yang ini magnet tapal kuda. Sebenarnya ada lagi, ya, magnet yang lain. Di sini ada magnet lingkaran. Nah, ya, sering kalian bermain di toko-toko, di warung-warung ada yang jual, ya, untuk magnetnya yang seperti ini. Untuk hukum kemagnetan, yaitu kutub yang senama tolak menolak, kutub yang tidak senama tarik menarik. Bagaimana maksudnya? Ya, ini kutub senama tolak menolak di situ. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara dan kutub utara jika didekatkan mereka akan saling tolak menolak, berjauhan. Utara dengan utara, selatan dengan selatan itu akan tolak menolak. Tetapi untuk kutub yang senama ini tidak senama, ini akan tarik menarik, ya. Untuk utara selatan ini akan saling menempel, atau selatan utara itu, ya, akan saling tarik menarik atau saling menempel. Itu adalah hukum kemagnetan. Medan magnet. Ruang di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Ini jadi di sini
ada magnet batang ya, ada magnet batang. Di sini ada ini adalah serbuk besinya. Ini adalah serbuk besinya, bisa dilihat arusnya ya, di mana serbuk besi berkonsentrasi banyak pada daerah kutub. Berarti gaya magnet terkuat itu ada pada kutub-kutubnya. Jadi di sini ini besar kekuatannya ya, kekuatannya ini besar. Nah, ini adalah arah dari kekuatan atau gaya magnetnya itu. Cara membuat magnet. Nah, ini tadi ada magnet buatan ya, yang terbuat dari baja maupun besi. Nah, ini kita akan membuat cara membuat magnetnya. Yang pertama ada induksi, terus yang kedua ada gosokan searah, dan ada elektromagnet. Seperti apakah? Kita lihat. Induksi, jadi besi atau baja itu didekatkan dengan magnet, akan menjadi magnet. Jadi magnetnya ini dengan besi ini tidak ditempel, tetap ada jaraknya ya, tetap ada jaraknya. Tetapi besi yang didekatkan dengan magnet ini terkena gaya magnet, ya, ada medan magnetnya, sehingga paku-paku kecil ini tertarik oleh besi gitu. Jadi besinya menjadi magnet. Ini namanya induksi. Kalau di soal biasanya soalnya seperti ini gambarnya ya. Jadi di sini ada magnetnya, ini magnetnya, terus yang di bawah itu ada besinya. Nah, biasanya soalnya seperti ini. Terus yang di bawahnya itu ada paku-pakunya. Nah, saat didekatkan, paku-pakunya ini akan menempel ya, akan menempel di besinya. Ini yang merah ini magnetnya ya. Yang hitam ini adalah besinya. Ini adalah besinya ya, ini adalah besinya dan ini magnetnya. Ya. Yang kedua adalah gosokan. Besi atau baja digosok-gosok searah dengan magnet, sehingga besi ini menjadi magnet ya. Besinya ini digosok searah, tidak boleh ke kanan kiri, tapi dari sini menuju ke sini ya, dari depan ke belakang, terus seperti itu. Sehingga besinya berubah menjadi magnet, dan kutubnya juga ada dua ya, kutub utara dan kutub selatan. Seperti tadi untuk baja itu cara pembuatannya juga sama seperti itu. Untuk baja ini sulit dibuatnya, juga tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau besi itu mudah dibuat juga mudah dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Bisa dipukul-pukul, bisa dilempar ke atas baru diturunkan ya, yang tinggi des itu sampai mentok, nanti akan hilang kemagnetannya. Yang ketiga adalah elektromagnet. Jadi sifat kemagnetannya ini juga sementara dan banyak dimanfaatkan untuk alat elektronika. Kenapa sifat kemagnetannya sementara? Kita perhatikan di sini ya. Saat tembaga ini yang sudah dililitkan di sebuah paku ini, maka dialiri oleh listrik. Saat tembaga ini menyambung ke baterainya, sehingga baterainya ini mengalirkan hubungan positif negatif, nyambung di sini yang sudah dililitkan ya, ke sini lagi, sehingga paku ini memiliki kekuatan sebuah magnet, kekuatan magnet, ada medan magnetnya, sehingga paku-paku yang ada di bawah sini bisa menempel ke paku. Ya, inilah yang disebut
elektromagnet. Pemanfaatan magnet khususnya elektromagnet banyak dimanfaatkan di bidang elektronika ya. Kalian pasti pernah melihat ini ya. Mic, ada salon. Ini apa ini? Ini biasanya di tempat yang apa ya? Seperti ada traktornya itu. Untuk menempelkan benda-benda yang berupa besi ya. Ada juga untuk tempelan kulkas itu begituan nutup itu karena ada magnetnya ya. Terus ada yang untuk tempat pensil itu. Sebenarnya banyak sekali pemanfaatan magnet. Lalu bagaimana jika magnet itu dipotong? Ya, di sini ada dua kutub utara dan kutub selatan. Saat dipotong ini ya masih sama memiliki kutub utara dan kutub selatan. Mau dipotong berapapun ya, magnetnya sepanjang apapun kita tahu, misalnya panjang banget, misalnya 1 meter itu, 1 meter, mau dipotong-potong menjadi 1 sentinan, ya tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Ini jadi ya, kutub utara dan kutub selatan ini adalah sifat kemagnetan ya. Itu. Nah, ini adalah sedikit pembelajaran kita tentang magnet.